Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi." Barang siapa yang berusaha mensucikan dirinya, sungguhnya dia mensucikan dirinya sendiri. Sungguhnya dia mensucikan dirinya sendiri. Dan ayat-ayat seperti ini banyak. Ini dalam surat Fatir ayat ke-18, dalam ayat yang lain yang mirip seperti ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Demikian juga dalam surat Asy-Syams, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Ini ayat berkaitan dengan keutamaan seorang mensucikan dirinya, memperbaiki dirinya. Apa maksudnya tazakka? Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Barang siapa yang berusaha mensucikan dirinya, sungguhnya dia mensucikan dirinya tersebut untuk dirinya sendiri. Tazakka diambil dari kata tazkiyah. Tazkiyah secara bahasa Arab bisa maknanya dua. Pertamanya tathhir, yaitu mensucikan, membersihkan dari kotoran-kotoran yang ada. Yang kedua nama, yaitu pertambahan. Oleh karenanya disebut zakat, karena zakat bisa menambah harta seorang. Dia keluarkan, mensucikan dosa-dosa yang dia lakukan berkaitan dengan harta tersebut, dan hartanya bisa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian ketika seorang mensucikan jiwanya, dua hal yang dia lakukan. Pertama, dia melakukan tazkiyah dari sisi makna, dia bersihkan penyakit-penyakit hatinya. Dia cek apakah dia riya, apakah dia ujub, apakah dia suudzon, apakah dia dengki, dia periksa. Dan dia berusaha bersihkan. Karena orang yang seperti ini orang yang sangat beruntung. Qad aflaha man zakkah. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Dia berusaha, ini perlu perjuangan. Mensucikan jiwa perlu perjuangan, karena tahapan yang pertama kita harus men-scan dulu jiwa kita. Apa sih penyakit-penyakit yang dalam jiwa kita? Dan pasti ada penyakit dalam jiwa kita. Siapa sih kita? Kita manusia yang penuh dengan dosa. Ya. Cek, adakah hasad dalam jiwa kita? Adakah suudzon? Tidak usah jauh-jauh suudzon sama suami, suudzon sama istri. Tidak usah jauh-jauh. Hasad sama terkadang kepada keluarga, terkadang kepada kakek, terkadang kepada kakak, adik, kepada tetangga. Masih ada penyakit enggak? Terkadang hasad sama teman pengajian. Terkadang hasad sama majelis taklim yang lain, terkadang sama ustadz yang lain. Masih kita cek dulu. Jangan kita merasa diri kita bersih. Scan baik-baik. Saya ada hasad enggak? Saya ada dengki enggak? Saya ada suudzon enggak? Ya. Riya belum kita cek hati kita riya atau tidak, ikhlas atau ujub, macam-macam. Kita berusaha bersihkan diri. Ini perlu perjuangan. Ya, kalau membersihkan badan gampang, tinggal mandi, ya dibersihkan, kemudian dihiasi, selesai. Ya, kalau hati butuh perjuangan. Butuh mengenal dalam mengidentifikasikan penyakit yang ada dalam hati kita, scan. Setelah itu kita berusaha memperbaiki satu demi satu penyakit-penyakit hati kita. Ini itu perlu perjuangan seumur hidup. Ya. Tapi orang yang berusaha mensucikan jiwanya, maka dia beruntung. Kenapa dia beruntung, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau ternyata jiwanya sudah suci, maka outputnya akan baik. Ya. Akan baik perkataannya, akan bahagia kehidupannya, bagaimana muamalahnya terhadap istrinya, bagaimana muamalahnya terhadap suaminya, bagaimana sikapnya terhadap orang tuanya, ya, bagaimana semangat dia beribadah, semua kembali kepada jiwanya tersebut. Tapi kalau ternyata, makanya Allah mengatakan fa innama yatazakka li nafsi, kalau dia mensucikan jiwanya untuk dirinya, yang untung bukan Allah. Allah tidak butuh dengan keimanan kita semua. Ini kembali kepada diri kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur untuk dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik adalah untuk diri kalian sendiri. Tapi maksud saya, ini perlu perjuangan, ikhwan. Jangan setiap hari kemudian melihat berita ini, berita anu, kemudian medsos, lihat macam-macam dunia yang hanya mengotori hati kita. Ya, kita ada waktunya kita seperti itu, ada sering waktunya kita perbaiki diri kita. Berusaha mencucikan diri kita dengan pengajian, dengan baca Al-Quran, dengan perenungan-perenungan tentang keagungan Allah, tentang penyakit-penyakit hati kita. Ini semua perlu kita sengajakan. Makanya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan. Jadi ada berusaha untuk mensucikan jiwanya. Ya.